Halo Bapak Ibu guru hebat, berjumpa lagi bersama saya Nurul Isabella SPD, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 252A Jember, Jawa Timur dalam pembahasan materi koneksi antar materi modul 1.4. Berikut pembahasan dari saya. Bapak Ibu guru hebat, pada modul 1.4 ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi. Di antaranya pembahasan yang akan saya bahas yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4, marilah kita mengingat kembali tentang modul 1.1 hingga modul 1.3. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pembahasan berikutnya yaitu tentang nilai-nilai guru penggerak, di mana nilai-nilai guru penggerak ini terdiri dari mandiri, kolaboratif, inovatif, kreatif, dan berpihak kepada murid. Setelah kita mempelajari tentang nilai-nilai guru penggerak, kita tahu akan peran-peran guru penggerak. Beberapa peran guru penggerak yang sudah saya lampirkan di laman ini, diantaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat kepada murid, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Setelah kita memahami tentang peran-peran guru penggerak, berikutnya kita mempelajari tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang kemarin sudah saya cetuskan diantaranya adalah mewujudkan peserta didik yang mampu membuat video konten pembelajaran sebagai wujud peserta didik yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Kemudian setelah kita mempelajari tentang modul 1.1 hingga modul 1.3 tentang visi guru penggerak, berikutnya kita mempelajari tentang modul 1.4 yakni tentang budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijelaskan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Beberapa pembahasan tentang disiplin positif yang telah saya pelajari di sini diantaranya yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri tentang kebijakan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, cara penerapan tersebut untuk lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, di mana jika kita atau siswa dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, maka akan membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, apalagi hukuman. Berikutnya saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di sini, motivasi internal yang saya pelajari yakni tentang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Setelah kita mempelajari tentang modul 1.1 hingga modul 1.4, di sini saya diminta untuk memberikan kesimpulan. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai kesimpulan yang akan saya paparkan. Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan menampilkan tentang kesimpulan yang telah saya simpulkan dan saya lampirkan pada PPT kali ini. Menurut saya, lingkungan sekolah yang positif dapat membuat warga sekolah merasa aman dan nyaman berada di sekolah, bahkan dapat memunculkan nilai-nilai positif dari warga sekolah.
Modul 1.3 mempelajari mengenai inquiry apresiatif atau IE. IE merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan atau positif. Pendekatan IE percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan dan berkontribusi pada keberhasilan. Dengan demikian, budaya positif sekolah akan mendukung tercapainya visi sekolah. Visi yang sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yaitu untuk lebih berpihak kepada murid, memerdekakan murid, dan membentuk suatu prinsip profil pelajar Pancasila. Budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia, bahwa terdapat tiga motivasi perilaku manusia, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, bahwa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif perlu adanya budaya positif. Budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka perankan. Tujuan adanya disiplin positif yaitu membangun siswa untuk lebih memotivasi. Yang ketiga yaitu motivasi intrinsik. Guru dapat menjadikan peran mewujudkan kepemimpinan murid dengan cara sanggup untuk memimpin suatu pembelajaran. Di sini, pendidik perlu menciptakan anak-anak yang disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik lagi. Dari nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, guru dapat menerapkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara melalui pembelajaran kolaborasi dan komunitas dan lainnya sehingga muncul budaya di sekolah. Dalam penerapan budaya positif, guru perlu mengambil peran untuk melakukan restitusi daripada memberi hukuman atau konsekuensi. Restitusi mendorong terciptanya disiplin positif pada siswa. Siswa menyelesaikan permasalahannya sendiri sehingga menimbulkan motivasi intrinsik. Gosen menyatakan bahwa restitusi mengembalikan anak kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Di sini saya akan membahas tentang 5 posisi kontrol, yakni pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi tersebut, guru diharapkan mengambil posisi manajer. Posisi manajer merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri,
dan manajer tidak mengatur pada seseorang, namun membimbing siswa mengatur dirinya sendiri dan mengontrol diri. Posisi manajer sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kali ini saya membahas tentang refleksi diri untuk modul 1.4 koneksi antar materi budaya positif. Faktor utama untuk terciptanya budaya positif adalah disiplin positif.